Kisah seorang anak petani berinisial RF, 16, dituding menjadi pelaku pembuangan bayi di satu wilayah di Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, Jawa Tengah pada Jumat, tanggal 4 April tahun 2025, lalu. Namun tudingan tersebut tidak terbukti dan ternyata polisi salah tangkap sasaran. Kuasa hukum korban, Bangkit Mahanantio mengatakan, RF merupakan korban kriminalisasi atau salah penegakan dalam ruang penyelidikan maupun penyidikan yang dilakukan oleh Polsek Jepon. Korban ketika kejadian langsung diperiksa oleh dua bidan atas perintah polisi tanpa menunjukkan surat resmi kepada keluarga. Alasan polisi melakukan pemeriksaan secara paksa kepada korban hanya berbekal informasi dari warga. RF dituding membuang bayi. Jadi polisi ada informasi dari warga bahwa RF itulah pelaku buang bayi. Nah, dari sumber itu langsung dilakukan pengecekan tanpa prosedur. Korban ketika diperiksa seharusnya di rumah sakit. Penyidik yang melakukan harus memiliki lisensi dan spesialis penanganan anak atau sistem peradilan pidana mengenai anak karena korban masih berusia 16 tahun, terangnya. Keluarga juga membuktikan korban RF tidak pernah hamil. Pembuktian itu dilakukan di RSUD Blora dengan melalui pemeriksaan dokter spesialis kandungan. Dokter spesialis obstetri dan ginekologi, OBGYN, dari RSUD Blora telah memeriksa korban dan hasilnya korban tidak ada tanda pernah hamil dan melahirkan, papar Bangkit. Akibat ulah kepolisian yang asal periksa tersebut, korban mendapatkan tekanan psikis. Korban merasa syok karena bagian intimnya dilakukan pemeriksaan sedemikian rupa. Korban juga merasakan sakit selama berminggu-minggu di bagian intim. Bangkit menjelaskan, korban mendapatkan pula tekanan mental yang cukup luar biasa karena warga sekitar memberikan stigma negatif kepadanya. Dampak lainnya, korban sempat tidak mau bersekolah karena teman-temannya di sekolah sudah menghakimi korban adalah pelaku kasus tersebut. Keluarga juga mendapatkan kondisi serupa, ibu korban yang memiliki riwayat jantung lemah sempat pingsan berulang kali akibat peristiwa ini. Kami menargetkan ada pemulihan nama baik korban karena selama ini dia dianggapnya adalah pelaku, makanya kita nggak membenarkan stigma itu, katanya. Ia meminta Polda Jateng turun tangan untuk memulihkan nama baik korban, kompensasi kepada korban. Sebaliknya, oknum kepolisian yang melakukan salah prosedur harus bertanggung jawab dengan melakukan permintaan maaf secara terbuka. Tentu harus ada sidang etik terhadap oknum kepolisian yang melanggar prosedur, katanya. Keluarga korban berulang kali diajak berdamai dalam kasus dugaan penyalahgunaan wewenang anggota Polsek Jepon Polres Blora. Keluarga korban juga sempat diberikan amplop tebal berisi uang damai dari pejabat setempat agar menemukan titik temu damai namun juga tetap menolak. Keluarga dalam kasus ini tidak menginginkan uang melainkan kepastian hukum. Iya, keluarga korban hendak diberi uang di dalam amplop yang cukup tebal. Tapi keluarga menolak karena ingin mendapatkan kepastian hukum, kata kuasa hukum korban, Bangkit Mahanantio, Kamis, tanggal 11 Desember tahun 2025, dikutip dari Tribun Jateng. Menurut Bangkit, korban dan keluarganya pada awalnya diajak berdamai oleh polisi di kantor kepala desa setempat. Mediasi itu tidak ada titik temu karena keluarga korban menolak pemberian uang sehingga akhirnya kasus ini dibawa ke kantor Bupati Blora. Pertemuan ke tingkat lebih tinggi itu juga sama. Keluarga menolak pemberian uang yang mana uang itu tidak jelas sumbernya. Mediasi pernah dilakukan di gedung pemerintah Kabupaten Blora dipimpin Wakil Bupati beserta dari Dinas Kesehatan. Di situ diserahkan sejumlah uang di dalam amplop coklat yang cukup tebal katanya sebagai uang sebagai pengganti karena sudah dilakukan pemeriksaan itu, katanya. Selama proses mediasi itu, keluarga korban belum mendapatkan akses bantuan hukum. Keluarga selama proses itu juga tetap berpendirian menolak pemberian uang tersebut. Bangkit menilai, ajakan mediasi dan pemberian uang diduga sebagai proses pembungkaman. Pemberian uang itu juga dianggap sebagai peredam biar keluarga korban tidak bersuara. Langkah itu diduga karena aparat menyadari tindakan kepada korban merupakan kesalahan. Dalam proses itu, seolah-olah ada indikasi sudahlah ini diterima selesai. Cuma korban kebetulan tidak mau karena takut dia butuh kejelasan, bebernya. Menurut Bangkit, keluarga hanya ingin mendapatkan kejelasan pada kasus yang dialami oleh korban. Dari kondisi itulah, keluarga melaporkan kasus ini ke Bidpropam Polda Jateng.
Penyalahgunaan kewenangan atau abuse of power yang dilakukan oleh kepolisian jangan sampai berulang kembali ke korban lainnya, terangnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.